Dan Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan sekarang setelah menyebutkan tentang anjuran dan keutamaan bakti sama orang tua, beliau ikutkan bab ke-41, bab haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan memutus tali silaturahim. Jadi sebaliknya, kalau yang bab 40-nya adalah bagaimana motivasi untuk berbakti, ini tentu beruntung orang yang meraih ilmu itu lalu mengamalkan. Sementara bab 41 adalah bagi orang yang membangkang, yang tidak mau menjalankan, mengejar keutamaan bakti sama orang tua, malah mereka durhaka. Maka ini ada ancamannya. Beliau mengangkat dari pertama, teman-teman yang pegang buku di Riyadhus Shalihin di bab 41 di halaman 295. Yaitu firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Saya ulangi, fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa, punya kedudukan di muka bumi, kalian akan berbuat kerusakan dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Jadi saksi bahasan kita adalah, jangan sampai kalian makna ayatnya sudah punya kedudukan, punya jabatan, punya titel, punya harta. Lalu kalian justru menggunakan semua itu bukan untuk bersyukur kepada Allah, kalian gunakan untuk menyebarkan kerusakan ya, di muka bumi, kemaksiatan kepada Allah dan memutus silaturahim. Dulu miskin, masih suka ketemu sama keluarga, bantu mereka, jenguk orang sakit, ngantar jenazah. Sekarang setelah punya jabatan, sulit ketemu. Nah ini bisa masuk dalam masalah memutuskan hubungan tersebut. Kemudian yang kedua beliau angkat adalah surah Ar-Ra'd ayat 25. Ya di sini tadi di ayat Muhammad, surah Muhammad ayat 20-23 ini ada ancaman ya. Allah ancam akan menulikan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau neraka jahanam. Jadi di sini jelas maknanya adalah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung, maksudnya silaturahim. Ya. Hubungan dan puncaknya adalah kedua orang tua lalu kemudian kerabat secara umum. Jadi di sini dikatakan mereka memperoleh kutukan dan tempat kediaman buruk kalau mereka tidak taubat. Ya. Jadi ini ancaman. Kemudian Allah SWT berfirman, dalil ketiga yang diangkat oleh beliau adalah surah Isra ayat 22 sampai ayat 23 sampai 24. Ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebenarnya sudah disebutkan ayatnya di bab 40 ya, tentang keutamaan berbakti. Ya, tapi tentu ada maksud beliau letakkan di sini agar mengingatkan kembali kita kalau kita diperintahkan untuk bakti berarti kita dilarang untuk durhaka. Dua ayat tadi sebelumnya surah Muhammad ayat 22 sampai 23 dan surah Ar-Ra'd ayat 25 langsung pada ancaman, kutukan, ditudikan pendengaran, dibutakan matanya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu kan. Kalau ayat Isra 23 24 ini anjuran bagaimana harus berbakti pada orang tua. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian atau Tuhan kalian telah memerintahkan kalian jangan menyembah selain Dia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada masa kecil. Kita akan masuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Hadis pertama dalam bab ke-41 masalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah selamatkan kita dari permasalahan dan pelanggaran ini. Yaitu hadis 341 dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Kemudian wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalas. Faqala ala wa qawlu zuri wa syahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Induknya dosa besar. 3 kali. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Tentu kami mau tahu. Karena itu membinasakan. Induknya dosa besar. Pelanggaran paling berat. Ya. Beliau SAW mengatakan, yang pertama menyekutukan Allah. Mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Semula beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk tegak dan bersabda, perhatikanlah dan ucapan dusta serta kesaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan seandainya saja beliau diam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan peringatan kepada kita tentang ancaman yang sangat berat terhadap beberapa pelanggaran agama. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini mutiara pertama yang kita ambil dari hadis. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu, oh syirik, menyekutukan Allah kami sudah sering dengar. Tapi perlu kita ingatkan, karena ini induk dosa besar. Menyekutukan artinya mempartnerkan. Saya ingatkan kembali bagaimana masyarakat Mekah, teman-teman sekalian, mereka melakukan itu. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu ya, haji itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Sehingga mereka melakukan ibadah haji, mereka tawaf. Tapi mereka menyekutukan Allah. Mendatangkan patung-patung di situ yang mereka anggap Tuhan juga. Ya, yang dipartnerkan dengan Allah SWT atau disekutukan dengan Allah. Dan ini banyak orang lakukan tidak sadar. Mereka yakin Tuhannya Allah. Mereka statusnya sebagai umat Islam. Tapi syiriknya luar biasa. Ya, minta pada kuburan, pakai jimat, benda mati, jadi dukun, pergi ke dukun. Ini perbuatan-perbuatan yang berbahaya sekali. Induk dosa besar. Awal dianggap remeh. Di Indonesia ini menjadi dukun itu seperti sebuah profesi yang legal. Boleh silakan lakukan. Terbukti mereka buka praktek-praktek di mana-mana. Nah, ini bahaya sekali. Bahkan kita sayangkan sampai sekarang belum ada hukum khusus. Ya, hukuman bagi para penyihir ini misalnya. Ataupun orang yang menyihir orang lain dengan membawa benda-benda, foto dan segala macam ke dukun. Padahal ini kriminal yang besar sekali. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 bahwasanya mereka memisahkan antara suami istri. Dan banyak sekali jenis-jenis sihir. Anda bisa kembali ke kajian kami di YouTube, ada playlist. Di playlistnya insya Allah itu ada tentang ruqyah syariah. Bahkan pernah sampai 3 jam durasinya karena dengan praktek ruqyah kami sempat ya, sampaikan pada saat itu. Tapi ini termasuk perbuatan syirik yang dianggap remeh oleh orang. Begitu juga dengan minta-minta pada kuburan. Ya, benda mati. Imam Nawawi sendiri rahimahullah penulis buku ini mengatakan, saya heran dengan orang yang minta ke kuburan. Padahal orang yang di kuburan itu di dalamnya orang yang seperti dia manusia. Yang juga lemah dan punya banyak kekurangan.
Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang dianggap soleh di zamannya. Yang bisa menilai dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Kita yang masih hidup disunnahkan untuk mendoakan mereka. Kemudian mutiara yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu banyak sekali jenisnya ya. Banyak sekali jenisnya. Tapi tadi kalau kita ambil yang paling rendah sekali adalah disebutkan dalam Al-Isra tadi ayat 23 sampai 24 itu ya. Wala takun lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat ibu ini, ayah ini, itu sudah durhaka. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka. Marah-marahin mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kalimat yang karim. Karim itu kalau disifatkan kepada pemberian, misalnya kita kalau ada orang yang minta nih, kita beri. Umum, semua orang memberikan begitu kan. Tapi kalau ada orang tidak dimintai memberi, dan pada saat dia memberi, tidak nanggung-nanggung gitu ya. Tanpa minta, datang silaturahim ke rumah keluarga. Lalu dikumpulin, dia ada duit, dibagi-bagiin uang. Bagi-bagiin itu 1 juta 1 orang. Dia punya uang banyak. Ini orang karim namanya, artinya orang yang dermawannya luar biasa. Karena tidak dimintai pun sudah dikasih. Apalagi kalau orang minta, dia akan lebih, dia akan kasih. Maka Allah menggunakan istilah karim ini, kalau tadi kita umpamakan dalam pemberian, dalam kata-kata kepada orang tua. Jadi, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kalimat yang mulia. Walaupun kau mendapatkan dari mereka perlakuan yang buruk, tetap kau mengucapkan perkataan yang karim. Yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan penghormatan, penghargaan, ya. Menjaga wibawa orang tua. Itu minimal itu sebenarnya. Maksud dalamnya juga tidak boleh melotot. Ya. Apalagi kalau sampai melayangkan tangan. Kemudian setelah itu, semua yang di atasnya itu tentu masuk dalam bab durhaka pada orang tua. Oleh karena itu saya pernah berikan masukan ya, di bahasan bab nomor 40 tentang masalah bakti dengan orang tua. Usahakan teman-teman kita sebagai orang tua, saya ingatkan kembali, jangan buka untuk anak-anak kita pintu durhaka. Bermula dari anak dari kecil suka pukul orang tuanya. Gak boleh. Walaupun bercanda. Saya pernah memiliki seorang teman, saya masih ingat. Beliau itu suka sekali bermain sama anaknya. Tapi dia membiarkan anaknya itu mempraktekkan smackdown, walaupun memang tidak mungkin dia smackdown ayahnya, tapi dia biarkan anaknya melakukan itu. Sehingga anaknya sudah biasa untuk pukul kepalanya ayahnya, untuk pukul badannya. Walaupun bercanda. Ini pola ini membuka pintu itu. Sebagai orang tua jangan lakukan itu. Juga sama, terbiasa memberikan kesempatan anak untuk ambil keputusan. Kecuali mungkin ada makanan, kemudian ada pilihan beberapa, lalu kemudian memang di atas meja, kita ingin, misalnya memang ini ada ikan, ada daging, ada ayam, tidak mungkin orang ambil semuanya. Kemudian kita ingin menanyakan, nak dari yang ada ini yang mana maunya? Oh maunya ayam, masih masuk akal. Tapi kalau Anda sengaja buka, nak pengen makan apa? Bahasa ini teman-teman mungkin niatnya baik. Saya sering sampaikan dalam masalah bab durhaka sama orang tua ini. Tapi itu bisa membuka celah durhaka anak itu. Masih ingat saya pernah bilang, kalau seorang ibu bilang sama anaknya, nak pengen makan apa? Lalu anak itu mengatakan, ayam goreng ibu misal. Baik ibu besok buatin ya. Misal. Ini saya kasih contoh ibu-ibu karena biasa ibu yang masakin kan. Terus kemudian besok anak itu sudah nunggu pas dibuka penutup makanannya, tidak ditemukan ayam. Maka anak itu akan mengatakan, ibu mana pesanan saya? Anggap si ibu itu misalnya lupa. Ibu itu mengatakan, oh maaf nak ibu lupa. Apa yang keluar dari mulut anak itu? Ibu ini. Itu kan dalam Al-Quran dikatakan jangan bilang ya. Itu contoh. Makanya saya pribadi sih menerapkan pola itu pada anak-anak saya. Beberapa anak yang Allah berikan amanah. Semoga Allah jaga mereka selalu bakti, taat kepada Allah SWT, taat kepada kedua orang tua dan meninggal dan istiqamah di atas iman insyaAllah. Jadi mereka
saya tidak kasih pilihan. Pakaian sudah saya belikan, mereka tinggal pakai. Makanan di atas meja sudah kami hidangkan, saya sama istri, tinggal kita ajak mereka makan. Mereka boleh minta kalau pengen, ayah bisa nggak atau ibu bisa nggak, saya pengen makan ini. Insya Allah. Ya. Ayah dan ibu tidak janji, tapi insya Allah kalau Allah memberikan rezeki, kami nggak lupa, kami akan belikan. Gitu. Tapi sekarang makan rezeki yang ada, itu tidak ada masalah. Ya. Sama dengan memilih pakaian, pilihkan karena Anda lebih dewasa. Sebagai orang tua Anda lebih tahu. Jangan buka pintu-pintu itu. Karena sekali kita berikan pilihan kepada anak 4 tahun, 5 tahun, mau pakai baju apa nak, dan dia pilih, maka ini jadi masalah baru ini. Karena nanti kalau baju yang dia suka, misalnya dari 5 baju itu ada 1 dia suka dan teman masih dicuci misalnya, dia akan marah-marah, dia akan menangis. Ini kan ada bibit-bibit ya. Nanti dikhawatirkan pada saat dia besar bisa jadi pintu durhaka. Ajarkan anak-anak terbiasa untuk menerima keputusan orang tua. Biasakan, yang penting kita ajarkan kebaikan. Cetak dia, kader dia menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itu yang bagus. Tapi tentu dalam kebaikan ya. Kita tidak bicara pada keburukan. Kemudian yang ketiga, ucapan dusta dan kesaksian palsu. Semoga Allah jaga lisan kita. Kita tidak bicara sesuatu yang lalu. Setiap kali kita belajar taklim teman-teman sekalian seperti ini, kita bukan sedang menyalahkan siapa yang sedang mendengarkan atau saya pun yang sedang berbicara. Tapi kita berbicara seperti Allah sedang menyampaikan kepada kita peringatan sekarang, kita bicara sekarang ke depan. Yang lalu, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau memang pernah terjadi, kita bertobat kepada Allah SWT. Semua dosa tidak terkecuali. Tapi bagaimana setelah kita belajar, kita berubah menjadi lebih baik. Sehingga ilmu itu berkah. Ada keberkahannya. Perkataan dusta, tinggalkan. Ucapkan benar walaupun pahit. Dan kesaksian palsu. Ini banyak sekali contohnya kesaksian palsu. Ada yang nyata-nyata jelas seperti misalnya di pengadilan kena terima duit, saksi palsu. Gitu kan. Seakan-akan kenal tapi tidak kenal. Atau masalah mendapatkan harta warisan secara zalim. Panggilkan saksi-saksi palsu. Nah, ini sudah jelas. Tapi ada sebagian orang tersamarkan bagi dia kesaksian palsu ini. Itu contoh misal, ada seseorang perempuan, dia ingin jalan sama teman-temannya kemana. Atau na'udzubillah, apalagi kalau sampai dia selingkuh sama laki-laki lain. Tapi dia telepon temannya, sahabat dekatnya, dia bilang, nanti kalau suamiku telepon, bilang ya aku lagi sama kamu. Lalu kemudian temannya ini karena menganggap setia kawan, pas si A sama si B misalnya, si A ini pergi jalan salah, dia minta si B dukung dia. Gitu kan. Nanti kalau suami saya telepon, si A bilang sama si B, nanti bilang saya lagi sama kamu ya. Maka suami si A, begitu dia telepon si A tidak jawab, dia telepon kepada si B. Kamu lihat gak di mana istri saya? Oh iya ada sama saya kok. Misal. Ini kan kesaksian palsu. Nggak ada sama dia. Dia bohong. Gitu kan. Atau biasanya apa kamu lihat si fulana? Enggak, saya enggak. Saya lihat kok. Padahal sebenarnya enggak. Misalnya. Atau dia lihat tapi enggak, saya enggak lihat. Ini semua kesaksian. Yang banyak orang tersamarkan di situ. Jadi jangan buat kesaksian palsu. Ya. Tidak usah kita bicara teman-teman berhubungan dengan haknya orang lain segala macam. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang belum makan, ditanya, apa kamu sudah makan? Dia bilang sudah, hanya karena malu, udah bohong. Belum makan, nggak masalah. Apa yang aib di situ? Orang mukmin itu apa yang nampak, kelihatan di wajahnya dan fisik, itulah nampak, itulah dalam hatinya. Nggak ada samar-samar. Orang munafik yang samar. Makanya Nabi SAW menjelaskan, sifat orang munafik pasti padanya melekat kalau bicara bohong. Itu yang pertama Nabi SAW sebutkan. Idza haddatsa kadzab. Susah dipegangin, tidak tahu yang mana, semua bohong. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berikan janji dia pungkiri. Maka ini harus hilang. Berarti sifat orang munafik tidak boleh ada dalam diri orang mukmin. Dan di sini dikatakan dalam penutupan hadis bahwasanya sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan terus saja Nabi SAW ulangi peringatan tentang induk dosa besar yang 3 ini sampai kami bilang coba Rasulullah SAW diam saja. Syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, perkataan dusta, kesaksian palsu. Nabi ulangi lagi. Syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, ya,
Perkataan dusta, kesaksian palsu. Nabi ulangi terus. Kan kalau perkataan itu diulangin terus, ya, ini telinga jadi terasa kayak bengkak karena dengerin itu terus gitu ya. Karena pentingnya nih, Nabi SAW ulangi terus. Saksi bahasan kita adalah mutiara yang kedua dari hadis, yaitu durhaka pada orang tua. Ini induk dosa besar. Hadis yang kedua dalam bab kita ini 342 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Dari Nabi SAW beliau bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, sudah kita jelaskan tadi. Durhaka kepada kedua orang tua, sudah kita jelaskan juga tadi. Membunuh jiwa manusia dan sumpah palsu. Sumpah palsu sama membunuh jiwa ini kita akan jelaskan. Ini tambahan mutiara dari hadis yang sebelumnya ya. Jadi mutiaranya adalah dari hadis 342, membunuh jiwa. Nggak boleh kita bunuh jiwa. Baik secara langsung atau kita hanya perantaranya, sama. Secara langsung pegang pisau, tusukin orang, tembak, ya, dorongin dari satu tempat yang tinggi sehingga dia mati. Atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini misalnya ya, dia menjadi otaknya, dia cuma kasih ide-ide saja. Yang eksekusi di lapangan adalah preman ini, preman itu. Nah, ini juga sama. Atau mungkin ada orang yang tersamarkan bagi dia. Nah ini yang penting dipahami. Misal contoh, seorang wanita di rumah. Ada makanan, karena dia dikasih uang bulanan sama suaminya untuk nafkah, dia belilah makanan. Untuk menghemat, maka makanan itu disimpan, kemudian expire, rusak misalnya. Baik itu expire karena memang makanan kaleng, atau memang expire makanan kayak sayur-sayuran segala macam, sudah nggak layak, sudah 2-3 hari, sudah berubah rasa. Tapi dia coba kelola untuk menghemat uang bulanan itu, untuk menabung, makanan itu dikasih ke suaminya, sehingga suaminya keracunan mati. Dosa nggak? Dosa. Itu kan tersamarkan, orang tidak tahu. Susu sudah expire, apalah. Nggak boleh. Karena expire itu berarti sudah tidak layak pakai kan gitu. Contoh. Itu membunuh namanya. Itu juga dengan suami misalnya. Dia tanggung jawab terhadap keamanan istrinya kan, sama anaknya. Sekarang si istri bilang, rumah bocor. Ini tolong bocor rumahnya. Di bawah sini ada colokan listrik. Saya takut nanti kena air terus bisa nyetrum. Atau ada colokan listrik terbuka nih. Takut nanti saya sama anak nggak sengaja pegang terus kesetrum. Suaminya anggap ya nanti. Misal contoh. Dia cuekin, dia pergi. Dibiarin sampai berhari-hari. Satu waktu istrinya lagi ngepel atau hujan masuk, kemudian kesentuh kesetrum. Mati si istri. Siapa yang tanggung jawabnya? Suami. Samar terhadap dia. Tapi kan dia tanggung jawab. Kecuali memang dia sudah berusaha, ternyata memang nggak bisa. Dia nggak ngerti listrik misalnya atau belum punya duit untuk bayar. Apa boleh buat, dia sabarin. Dan dia sudah coba dilakban, ditutup supaya jangan ya diingatin istri anaknya. Tapi mereka yang melakukan itu lain. Tapi kalau dia cuekin, kewajiban dia bagaimana? Ini contoh-contoh orang kadang-kadang membunuh orang tidak sadar. Ya, hati-hati. Ini kalau Anda mau lebih jauh, insya Allah bisa melihat kajian kami di kajian dosa-dosa besar di playlist YouTube. Insya Allah ada itu ya. Masalah membunuh. Seingat saya ini dalam kitab Al-Kabair, dosa besar kedua. Setelah syirik, membunuh. Ya. Tentu ada membunuh yang tidak dosa. Misal di medan jihad, perang melawan musuh. Atau misalnya ada, kita lagi jalan diserang oleh perampok, oleh preman-preman. Kita coba melawan, membela diri kita. Membela agar jangan diambil harta kita, itu tidak ada masalah. Itu kita boleh membunuh. Bahkan kalau kita dibunuh, kita mati syahid kan gitu. Kemudian, mutiara yang kedua dari hadis ini, tentu ada 4 hal yang disebutkan ya. Kita tidak bahas lagi menyekutukan Allah, sudah kita jelaskan tadi. Durhaka sama orang tua juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga, membunuh jiwa, ini mutiara pertama. Dan yang mutiara kedua, ini yang pengingatan keempat dari hadis, sumpah palsu. Sumpah palsu. Ya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Salah satu ciri pendusta itu suka sumpah. Kalau dia orang jujur, sumpahnya akan dia jaga.
Kalau diperlukan sekali. Allah mengatakan, wahfadhu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Sekali lagi, kita tidak bicara masa lalu. Kita beristighfar kepada Allah kalau punya masa lalu yang salah. Tapi kita bicara setelah belajar sekarang, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kedepannya Anda setelah dengar mau baik gak? Itu yang penting. Majelis ilmu untuk merubah orang. Dari salah menjadi benar. Ya. Dari bodoh menjadi pintar. Dari pelit menjadi dermawan. Dari lemah iman kepada iman yang kuat. Ya, begitu. Maka jangan sumpah palsu teman-teman sekalian. Salah satu juga disebutkan oleh Imam Adzabi rahimahullah adalah 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, tidak ajak bicara, ya, tidak akan dibantu dalam timbangan amalan untuk membersihkan dosanya, dan Allah siapkan azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang bersumpah dengan dagangannya palsu. Ini berapa harganya? 5.000 rupiah. Saya mau beli ya, 4.000. Demi Allah belum sampai modal. Kata pedagangnya. Padahal sebenarnya dia belinya 3.000. Dia udah untung 1.000. Tapi dia sumpah atas sama Allah supaya dia tidak ditawar lebih dari atau kurang dari modal dia misalnya. Nah, ini produk saya 5.000. Boleh kurang nggak? Maksimal saya bisa kurangin 500 rupiah. Misal. Udah begitu. Nggak usah kita bicara demi Allah belum kembali sampai modal segala macam. Ini nggak benar. Ini contoh saja. Nah, dan cukup banyak orang yang sumpah-sumpah palsu seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Selanjutnya hadis nomor 343. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa ini orang yang sama meriwayatkan hadis ya. Yang hadis sebelumnya juga 342, orangnya sama, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidai. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidai? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sama sebelumnya juga hadis riwayat Bukhari ya. Kata baginda Nabi SAW, termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya sendiri. Mencaci maki orang tuanya sendiri. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang ada seseorang yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Kata Nabi SAW, dia mencaci maki bapak orang lain. Lalu orang itu membalas cacian, mencaci maki bapaknya. Dan dia mencaci maki ibu orang lain. Dan orang itu membalas mencaci maki ibunya. Riwayat yang lain, ada di bawahnya, masih nomor yang sama, 343. Kata Nabi SAW, inna min akbaril kabair an yal'anar rajul walidai. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidai? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Mengutuk, mengucapkan kata-kata buruk. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Beliau SAW menjawab, dia mencaci bapak orang lain. Lalu orang itu balik mencaci bapaknya. Dan dia mencaci ibu orang lain. Lalu orang itu balik mencaci ibunya. Ya. Hadits ini luar biasa ini. Rincian tentang perbuatan durhaka sama orang tua yang banyak tidak disadari oleh orang lain. Perhatikan di sini. Nabi SAW mengatakan minal kabair. Riwayat yang kedua, inna min akbaril kabair. Termasuk dosa besar. Riwayat pertama, riwayat kedua, termasuk induk dosa besar. Apa yang Nabi SAW ingatkan? Syatmur rajulu walidai. Seseorang mencaci maki orang tuanya. Riwayat kedua, seseorang melaknat orang tuanya. Yal'an rajul walidai. Dua riwayat ini, yang satu mencaci maki, yang satu melaknat, mengutuk, mengucapkan kata-kata buruk ya, atau doa buruk. Maka beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Riwayat yang kedua, apakah ada orang yang melaknat atau mengutuk orang tuanya? Kata Nabi SAW, iya. Dia mencaci maki orang tua orang lain, rival lawan dia, musuhnya, atau melaknat orang tua orang lain, mengutuknya. Maka orang yang sedang
diganggu tadi, dihina orang tuanya, mencaci maki orang tua dia, atau melaknat orang tuanya dia. Maka dia menjadi penyebab di sini. Sehingga orang lain mencaci maki orang tuanya. Dan di sini gara-gara itu dia termasuk mendapatkan dosa besar. Padahal dia tidak niat mencaci maki orang tua dia. Tapi karena dia mencaci maki orang tua orang itu, maka orang itu marah, kembali caci maki orang tua dia. Yang kita bisa ambil dari hadis ini, mutiara yang pertama adalah bagaimana menghina, mencaci maki orang tua adalah induk dosa besar. Walaupun tidak secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang kalau terjadi sesuatu pertikaian, tidak perlu kita mencaci maki orang lain walaupun berhubungan sama dia. Contoh misal, si A sama si B. Ini punya masalah nih, ribut, cekcok si A sama si B. Udah, antara mereka aja. Misal contoh suami istri nih. Udah, antara dia sama istrinya atau dia sama suaminya saja. Kamu kok gini, kamu salah gini. Udah selesaikan antara mereka. Nggak usah bawa-bawa orang lain. Misal contoh, suami marah sama istrinya. Lalu dia mengatakan, memang ibumu atau ayahmu atau orang tuamu tidak mendidik kamu. Perhatikan di sini. Dia punya masalah sama istrinya. Sekarang dia sudah, dengan dia ucapkan itu, dia punya masalah dengan mertuanya juga. Berarti sudah 3 orang masalah. Tadinya cuma 1, sekarang jadi 3 orang. Bisa saja istrinya marah, istrinya juga mengatakan, orang tuamu juga nggak didik kamu. Nah, kan kembali mencaci maki orang tua dia. Karena dia memulai. Di sini dosa durhaka sama orang tua kembali kepada orang ini yang pertama, si suami. Karena dia yang memulainya. Gitu kan? Ini kalau kita kembangkan banyak nih, orang juga begitu. Kalau dia bilang orang tua, kan dia bilang, memang keluargamu itu. Kalau keluarganya dia 300 orang, berarti dia punya masalah 300 orang. Memang sukumu itu, memang negaramu itu. Nah ini makin banyak musuhnya. Jadi kalau sedang ada masalah sama seseorang, kerucutkan teman-teman sekalian. Dan itu pun dikerucutkan dengan inti permasalahannya apa. Itu harus dilakukan. Supaya nggak salah dalam langkah. Gitu kan. Ini perlu digarisbawahi. Sama juga terbalik, istri juga begitu. Kalau dia ada masalah sama suaminya, ya masalah sama suaminya saja. Kau usah bawa mertua dia, orang tuanya memang orang tuamu itu manjakan, kamu memang orang tuamu begini dan begitu. Nanti kalau suami tersinggung, juga caci maki orang tuanya si istri. Dosalah si istri ini, karena dia menjadi penyebab suaminya mencaci maki orang tua dia. Nah contoh ya. Begitu juga dengan sama orang lain. Ini suami istri sering terjadi kan. Itu juga dengan orang lain, tetangga, teman, segala macam. Hati-hati. Kalau sekali lagi kita punya masalah sama seseorang, sama dia saja. Dan sama dia pun kerucutkan kepada inti permasalahan. Sekarang suami istri cekcok. Si suami suka rapi, istri nggak suka rapi. Permasalahannya apa? Kerapian. Oke, itu masalah. Nggak usah rembet kemana-mana teman-teman sekalian. Nggak usah rembet ke masalah badan, warna kulit, rambutnya, wall kemana-mana. Keluarganya, segala macam. Padahal sebenarnya masalahnya cuma ini. Nah ini aja yang kita bahas. Kalau udah selesai udah. Supaya rumah tangga itu bisa langgeng. Kalau enggak, ngaco ini semuanya. Karena orang punya kekurangan dan kelebihan. Kan gitu. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke hadis selanjutnya. Jadi sisa 2 hadis insya Allah. Kita akan selesaikan. Maksudnya 2 urutan hadis, 2 nomor ya. Tapi riwayatnya ini ada beberapa riwayat di sini. Hadis nomor 344 dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seorang pemutus. Sufyan rahimahullah, seorang perawi dari tabi'in yang meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, berkata dalam riwayat maksudnya adalah pemutus silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Jadi maksudnya adalah putus silaturahim itu tidak mau mengenal. Puncaknya kedua orang tua, kemudian semua yang punya rahim. Saya sudah pernah bilang ya. Ada orang yang punya rahim sama kita langsung jalur ke atas, ayah, ibu, kemudian kakek, nenek dan seterusnya, dan semua ke samping mereka. Ya. Saudara dan saudarinya ayah, saudara dan saudarinya kakek dan nenek itu. Semua jalur ke samping kita. Saudara dan saudari. Semua jalur ke bawah saudara dan saudari kita, ponakan.
Semua jalur kita ke bawah, anak cucu ini adalah rahim. Begitu lahir, sudah ada hubungan rahim. Dia atau kita yang rahim gitu kan. Dia atau kita yang lahir maksudnya. Ada juga orang yang disebabkan karena pernikahan. Seperti istri. Ya. Seperti juga mertua. Ya. Sudah punya hubungan rahim. Ada juga yang punya rahim tapi bukan mahram seperti ipar misalnya. Ada juga yang punya hubungan rahim tapi karena susuan, saudara susuan misalnya. Ini semua punya hubungan ya. Jadi harus jaga. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ancaman tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Umumnya ini biasa karena urusan duniawi. Urusan duniawi. Jadi dia menganggap bahwasanya apa sih ini orang pendidikannya tidak seperti saya. Saya udah S1, S2, S3, apalah. Gitu kan. Dia bangga dengan titelnya. Sementara ini sepupu saya SD aja enggak selevel. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Tidak boleh begitu. Bisa saja dia cuma tamat SD tapi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan titelnya. Saya tinggal di Pondok Indah, saya tinggal di Menteng ini, tinggal di mana ini? Kampung. Tak mau ketemu. Nggak bisa. Rahim, lanjutkan hubungan sama mereka. Pernah kita bahas dalam bab sebelumnya, bagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Dan sudah kita jelaskan, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berkah umurnya. Gitu kan. Dan diluaskan rezekinya, dia lanjutkan silaturahimnya. Ini kan juga sahabat yang pernah mau sedekah. Ya. Kemudian dia ada satu kantong dirham dia mau kasih orang miskin, punya hubungan kerabat, dan satu orang miskin tapi tidak punya hubungan kerabat. Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat, bagaimana kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Yang terakhir adalah hadis 345 dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak, menunaikan kewajiban, dan meminta apa yang bukan haknya, serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah membenci kalian mengatakan katanya dan katanya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah, ucapan man'an, ya, yakni tidak mau memberikan apa yang wajib baginya. Sementara hat artinya meminta apa yang bukan haknya. Wa'dul banat artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Qila wa qal maksudnya adalah membicarakan sesuatu atau semua yang didengar tanpa menyortirnya benar atau salah. Misalnya seseorang mengatakan katanya begini dan fulan berkata begini. Padahal dia tidak mengetahui kebenaran berita tersebut dengan yakin atau setidaknya memiliki dugaan yang kuat bahwa berita itu benar. Dan cukuplah seseorang dianggap berdusta kalau dia menceritakan segala apa yang didengarnya. Sedangkan menyia-nyiakan harta adalah bertindak boros dan membelanjakan bukan pada keperluan yang diizinkan oleh agama, baik keperluan dunia maupun akhirat, dan tidak menjaganya padahal dia mampu untuk menjaganya. Serta banyak bertanya adalah terus-menerus bertanya dalam hal yang tidak diperlukan. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya seperti hadis wa aqta'a man qata'aki. Dan aku memutus hubungan, kata Allah kepada Rahim, pada orang yang memutus hubungan denganmu. Ini sudah disebutkan di hadis nomor 320 sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kita sekarang sudah di hadis 345. Jadi kurang lebih 25 hadis yang lalu. Begitu juga dengan hadis man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa yang memutusku, kata Rahim, maka Allah akan memutusnya. Ini disebutkan di nomor 328. Dan kita sekarang di hadis 345. Baik, hadis ini teman-teman kita akan bedah insya Allah dan kita tutup dengan ini. Kita akan baca pertanyaan setelah ini insya Allah. Dan pertemuan akan datang kita akan lanjutkan di bab 42 masalah keutamaan berlaku baik kepada sahabat, ayah, ibu, kerabat, istri, dan semua orang yang dianjurkan untuk dihormati. Kita kembali kepada hadis nomor 345, ada beberapa mutiara yang kita ambil. Yang pertama adalah
Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Ini mutiara pertama. Sabda Nabi SAW, ummahat, ibu-ibu, bukan berarti ayah boleh didurhakai ya. Tetapi skala prioritas adalah ibu. Nah, emang ibu didahulukan dari sisi pelayanan. Kalau ibu mengatakan, nak ambilin ibu air, ayah mengatakan, nak ambilin ayah air, kita dahulukan ibu, gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Maka ini tentunya teman-teman sekalian, kita ambil pelajarannya, bukan hanya ibu tapi ayah dan ibu tentunya. Dan durhaka sama orang tua sudah kita tahu tadi. Dan sudah kita panjang lebar jelaskan. Bahkan kita sudah jelaskan hal yang paling sederhana dalam durhaka pada orang tua itu mengucapkan kalimat ah. Ya. Kemudian mutiara yang kedua adalah wa man'an wahat. Ya. Yaitu menolak menunaikan kewajiban. Ini banyak sekali orang yang man'an, ini mutiara yang kedua. Ya. Yang pertama uququl ummahat, durhaka pada ibu. Yang kedua mutiara yang wa man'an, itu dulu potongan itu saja. Menolak menjalankan kewajiban. Teman-teman yang punya akad di kantor, mana kewajiban Anda? Penuhi itu. Karena Anda menerima gaji di akhir bulan karena akad, ya, kewajiban itu. Kemudian juga sebagai suami, mana kewajibannya? Sebagai istri, mana kewajibannya? Sebagai orang tua, mana kewajibannya? Sebagai anak, mana kewajibannya? Sebagai tetangga, mana kewajibannya? Sebagai pemimpin, mana kewajibannya? Sebagai masyarakat, mana kewajibannya? Kita harus tahu mana kewajiban kita. Supaya kita meraih pahala di situ dan kita tidak mendapatkan dosa, gitu kan? Keluar daripada kewajiban kita, gugur. Kita sudah punya hak untuk tidak memenuhinya. Sebagai suami tanya, mana hak saya? Mana kewajiban saya? Merupakan hak istri. Fokus di situ. Kalau lebih daripada itu, Anda boleh penuhi, boleh tidak. Sebagai istri tanya, mana kewajiban saya? 1, 2, 3, 4, 5. Jalankan itu. Sudah ada saya bahas itu dalam kitab kajian kitab Mahkota Pengantin. Yang Anda bisa lihat di playlist insyaAllah. Hak dan kewajiban suami istri sudah sering kita jelaskan masalah itu. Begitu juga di Riyadhus Shalihin pernah kalau nggak salah ada bahasan masalah itu. Kemudian anak pada orang tua pada anak, itu kan, saudara pada saudaranya, tetangga pada tetangga, muslim sama muslim, muslim sama non muslim, ada semua kewajiban-kewajibannya itu. Jangan luput itu. Nah, kita harus jalankan kewajiban itu. Karena kalau tidak, maka masuk dalam perbuatan yang haram. Ingat teman-teman yang kerja di kantor, jangan suka curi waktu. Hak perusahaan Anda sudah tulis akad, Anda penuhi. Kemudian yang ketiga, wahat. Hat ini artinya meminta apa yang bukan haknya. Ini juga hukumnya haram. Dia tahu warisan akan dibagi, lalu dia minta haknya ahli waris yang lain. Seperti di Indonesia ini cukup banyak ya. Allah mengatakan dalam masalah warisan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dalam bagi warisan, laki-laki dapat 2 porsi dari perempuan. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Tidak bisa disamaratakan memang. Tidak boleh. Bagi dengan hukum Allah. Setelah itu, yang punya hak laki-laki misalnya, dia mau berbagi sama saudarinya yang lain, silakan. Tapi kalau kita paksakan semua ahli waris harus ikut sudah sama rata aja, nggak boleh. Ini banyak terjadi nih, kezaliman dari para sebagian wanita. Semoga Allah berikan hidayah. Ngotot, warisan harus dibagi, adil. Itu bukan adil, hukum Allah SWT. Bedakan antara hibah dengan warisan. Kalau hibah, pemberian seseorang masih hidup, dia memang harus wajib. Misalnya, dia berikan anak laki-lakinya 10 juta, dia kasih anak perempuan juga 10 juta. Sama nilainya. Dia beli pakaian, nilainya sama. Gitu. Tapi kalau warisan, si pemilik harta sudah meninggal, laki-laki 2, perempuan 1, tidak bisa diubah itu. Walaupun semuanya ridho, dari mana Anda tahu semua ridho? Mungkin terpaksa si adik. Bagi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau ada di antara laki-laki ini mau berbagi lagi dengan saudaranya, silahkan. Ini contoh, bukan hak kita itu, nggak boleh. Ya. Mengambil yang bukan haknya di bagian daripada hal yang haram. Ini mutiara yang ketiga. Yang keempat, wa'dal banat, dan membunuh ya, atau mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu di Mekah. Mereka anggap kalau punya anak perempuan malu. Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran masalah itu. Ya.
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ai dzambin qutilat. Pada saat nanti bayi-bayi perempuan yang dibunuh itu dikubur hidup-hidup ditanya, kenapa dosa apa mereka harus dibunuh? Hanya karena alasan mereka malu kalau punya anak perempuan. Kalau laki-laki itu punya nama di masyarakat, bisa jadi kesatria, bisa jadi tokoh masyarakat dan seterusnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Anak perempuan dimuliakan. Saya sudah jelaskan itu ya, keutamaan mendidik anak perempuan. Walaupun anak-anak semua sama dalam arti kata hak mereka, tapi anak perempuan ini punya ekstra pahala kalau kita berbuat baik sama mereka. Dalam perilaku kita harus sama dengan anak laki-laki, tapi anak perempuan kalau kita berbuat, misalnya kita kasih ini 1.000 rupiah, ini 1.000 rupiah, khusus pahalanya ke anak perempuan lebih besar. Jadi memang luar biasa pahalanya mereka itu. Tugas kita, mereka dari lahir kita kasih makanan, minuman, kasih segala macam, sampai mereka menikah, serahkan ke suaminya. Kan gitu. Itu punya kedudukan sendiri, dan Islam melarang itu. Tentu dari larangan ini berlaku juga semua anak nggak boleh. Seperti orang aborsi, menggugurkan ya. Atau orang membunuh anak dengan alasan tidak bisa mengurusnya. Ya. Atau dia pukul berlebihan sampai anaknya meninggal. Ini semua sama hukumnya. Haram hukumnya, nggak boleh. Itu bukan milik kita. Kita cuma status. Pada saat lahir anak saya status ayah. Status. Istri saya status ibu. Status. Kita sebagai status orang tua. Kita bisa kejar pahala dari anak-anak itu. Tapi bukan kita pemiliknya. Bukan kita yang mengukir alisnya, membuat matanya. Allah SWT pemiliknya itu. Itu yang disebutkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada suaminya. Pada saat anaknya Abu Talha, suami dia meninggal, ya, dia juga sedih sebagai ibu, anaknya dia. Anak laki-laki. Dan dia suka sama anak itu. Tapi sakit keras. Begitu meninggal, dia hibur suaminya. Dia siapkan makanan yang enak, dia dandan yang cantik sampai suaminya kenyang, terpenuhi biologisnya. Kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya ada orang yang titipin barang, kemudian dia minta kembali. Kata suami harus dikembalikan. Kata dia, kalau begitu, raihlah pahala dari sisi Allah, karena Allah telah mengambil anak kita. Dia pemiliknya. Begitu memahaminya. Gitu. Kemudian, yang kelima adalah, setelah tadi larangan durhaka pada para ibu, kemudian ya tidak menjalankan kewajiban, kemudian ya mengambil yang bukan haknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengubur anak perempuan hidup-hidup atau membunuh mereka. Masuk dalamnya juga di sini aborsi dan segala macam. Kemudian yang kelima, wa kariha lakum qila wa qal. Ini mutiara yang kelima, larangan dari ya, Nabi SAW. Allah melarang kalian ya mengatakan katanya dan katanya. Qila wa qal ini seperti orang mengatakan, saya katanya si fulan begini, katanya begini, kata orang. Apa saja yang dia dengar keluar langsung di mulutnya, masuk di sini keluar di sini. Ini enggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, cukup dosa yang sangat besar bagi seseorang yang menyampaikan semua yang dia dengar. Ya akhi dan ukhti, tidak semua yang didengar kita sampaikan. Kalau itu baik, kita dengar, kita sampaikan dengan mulut kita. Supaya ada pahalanya. Kalau itu buruk, jangan disampaikan dengan lidah. Dilarang dalam Islam. Orang Islam itu orang mukmin yang sebenarnya kalau dia mengucapkan kata-kata emas yang keluar. Sesuatu yang berbobot. Nasihat, tanya kabar orang, ilmu pengetahuan. Bermanfaat. Bukan omong kosong. Dilarang oleh Nabi SAW. Ada orang begitu duduk, omong kosong. Katanya begini, katanya begitu. Cirinya orang begini ini biasanya semuanya dia tahu. Semuanya dia mau sok tahu. Dari mana ini? Manusia dari mana semua tahu segala sesuatunya? Tidak ada ilmunya, jangan bicara, akhi. Kemudian masuk yang keenam, peringatan Nabi SAW, wa kathratus su'al. Dan banyak bertanya, bukan untuk tahu, tapi untuk menunjukkan kalau dia tahu. Atau bertanya hal yang tidak diperlukan. Gini contohnya, kalau ada orang dalam majelis ilmu bertanya karena memang dia perlu. Dia tidak tahu hukum, dia tanya. Ikhlas karena Allah SWT berpahala. Bahkan itu bisa menjadi penyebab dia panen pahala banyak. Karena orang yang lain dengar, akhirnya orang lain juga jadi belajar gitu kan. Tapi kalau hanya untuk menunjukkan ke teman-temannya kalau dia hebat, dia punya pertanyaan. Mulai dari menggunakan ya, kosakata pilihan. Menunjukkan kalau dia adalah seorang praktisi akademik misalnya. Atau gitu kan. Untuk menunjukkan pada orang kalau dia hebat bertanya. Masuk dalam masalah ini. Diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Jadi bertanya
butuh jawaban ilmu, bukan untuk menjatuhkan orang. Sisi yang lain juga, nggak boleh bertanya pada yang tidak diperlukan teman-teman sekalian. Untuk apa antum sibuk? Begitu ketemu orang baru kenalan, langsung tanya nama istrimu siapa? Anakmu berapa? Apalah segala. Apa manfaat? Untuk apa? Kecuali ada keperluan. Misal memang orang itu minta tolong anaknya dibantu untuk masukkan ke sekolah kita misalnya. Kalau kita anak-anaknya, dia bilang anak-anak saya ingin masukkan sekolah, kita bisa tanya, memang berapa anak anda? Sekian orang. Tidak ada masalah. Atau dia ceritakan sendiri mungkin. Ada orang subhanallah semua yang ditanya. Temannya pakai baju ini, kenapa kok pakai baju ini? Topi itu, sepatu ini. Semuanya yang tidak ada manfaatnya buat dia. Untuk apa ini? Gitu. Maka harus hati-hati. Yang terakhir adalah, dan ini juga termasuk penting, yang ketujuh, wa idha'atul mal. Ya. Menyia-nyiakan harta. Saya pernah jelaskan teman-teman, harta itu yang paling bagus sekali, sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini yang paling bagus. Sudah sumbernya halal, keluarkan pada yang halal. Untuk sumber kerja yang benar, bisnis yang benar, nggak ada masalah unsur haram, dikeluarkan pada hal yang benar. Nafkah keluarga, bangun masjid, rumah anak yatim, sebarin mushaf, Quran, gali sumur, segala macam. Yang kedua adalah sumbernya halal, tapi keluarnya pada yang haram. Ini nggak boleh. Dia dapat pahala karena kerja benar, tapi setelah itu dipakai berzina, pakai berjudi, keluarnya haram. Ini jadi tidak boleh. Allah akan tanyakan nanti. Dia dapat pahala sini tapi dapat dosa di sini. Yang ketiga, tentu jangan jadi seperti ini. Harus yang pertama ya. Sumber halal, keluar pada halal. Yang ketiga, sumbernya haram, keluar pada yang halal. Lawan nomor 2 tadi ya. Jadi, dia bekerja haram, korupsi, naudzubillah, zina, dan pelacur dan segala macam. Tapi dia pakai umroh, penuhi kebutuhan orang tua, sumbang ke masjid. Haram. Uang haram. Kata Nabi SAW, Inna Allah taibun la iqbalu illa taibah. Allah suci, tidak terima yang suci. Ini juga nggak boleh yang ketiga. Yang keempat lebih buruk lagi. Sumbernya haram, pergi kepada haram. Sudah hasil korupsi, pencurian, pakai zina, mabuk, dan segala macam. Nah, kita kalau punya pun harta, kita anggap kita golongan pertama, sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini juga masuk dalam hal yang harus diawasi. Idha'atul mal artinya menyia-nyiakan harta. Dibuang pada hal yang tidak ada gunanya. Padahal Allah titipkan itu untuk keperluan. Kecuali kalau masih mubah, masih boleh. Kalau sudah sampai menyentuh pada hal yang sia-sia dalam arti kata betul-betul sudah memang haram lah. Bisa kita bahasakan masuk ke masalah syubhat atau haram, ini lebih baik dia jauhi. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga Allah berikan manfaat pada kita dan menjadikan kita jauh dari durhaka pada kedua orang tua kita dan juga memutus silaturahim. Dan sebaliknya menjadikan kita orang yang justru berbakti pada orang tua dan juga menjaga silaturahim.